What if I were to tell you that there is a man alive today who may have fathered over 1,000 children? What can Halo semuanya, balik lagi sama gue Kla di Nonton Bareng Kla. Hari ini gue mau ngebahas tentang satu dokumenter di Netflix yang paling baru, yang cukup viral guys di luar sana, dan di luar nalar guys. Karena bisa-bisanya satu orang bisa punya ribuan anak. Gimana ceritanya guys? Sebelumnya gue minta kalian buat subscribe channel YouTube gue dulu di Nonton Bareng Kla. Mungkin kalian pernah dengar satu dokumenter yang udah dulu pernah tayang, yaitu Our Father, di mana ada satu dokter yang menipu pasiennya yang mau melakukan inseminasi dengan kasih sperma, tapi spermanya sperma dia guys. Harusnya kan bank sperma itu kasih sperma yang ada tersedia sesuai daftar, tapi dia kasih sperma dia, akhirnya dia punya 96 anak. Itu aja dibikin kesel guys. Puluhan anak ini ratusan, mungkin bahkan ribuan katanya guys. Jadi ada satu cowok di Belanda yang melakukan donor sperma sampai ke ribuan uh, korban gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelumnya gue mau cerita dulu guys, latar belakangnya seperti apa. Jadi serial Netflix ini dibagi menjadi 3 bagian, 3 episode. Episode pertama menceritakan latar belakang korban, gimana korban bisa kenal sama laki-laki ini, dan bagaimana kasus itu terjadi. Lalu di episode 2 mulai guys mencekam dan bikin ngeri. Lalu di episode 3 penyelesaiannya. Ini yang gue suka dari dokumenter Netflix, singkat, padat, jelas, dan detail guys. Jadi walaupun cuma 3 episode tapi benar-benar merangkum banyak, semuanya keluar semua dan berani banget gitu guys. Nah, latar belakangnya di episode 1 itu menceritakan tentang para korban. Nah, gue mau ceritain dulu latar belakangnya kenapa bisa terjadi seperti ini. Sebenarnya mungkin kalau buat budaya kita agak aneh ya guys. Jadi kalau misalkan ironinya di Asia itu banyak perempuan yang memutuskan untuk child free bahkan tidak menikah karena tuntutan pekerjaan, tuntutan sosial, dia capek, lalu biaya hidup yang semakin berat, lalu banyak pasangan akhirnya memutuskan untuk child free. Berbeda dengan di Eropa, ternyata banyak sekali kasus orang-orang yang pengen punya anak tapi nggak bisa secara alami akhirnya melakukan banyak cara, termasuk salah satunya adalah inseminasi. Inseminasi adalah suatu proses memasukkan sperma ke dalam sel telur tanpa melalui hubungan seksual. Jadi dilakukan dengan cara ya buatan gitulah. Nah, makanya di luar negeri itu ada yang disebut dengan bank sperma. Bank sperma itu merupakan suatu tempat yang melayani pembekuan dan penyimpanan sperma. Jadi banyak laki-laki yang bisa daftar untuk mendonor spermanya, kalau nggak salah dibayar juga sih guys. Akan disimpan dalam tabung pendingin berisi nitrogen cair dengan suhu minus 996 derajat supaya si spermanya masih sehat dan bisa dipakai. Umumnya sperma-sperma ini disimpan selama 5 tahun. Jadi dari awal ngedonorin itu bisa awet sampai 5 tahun. Nah, untuk jadi donor sperma itu sebenarnya nggak gampang karena ada cek kesehatan, dilihat genetiknya. Karena kan nggak mau orang ngambil sperma yang genetiknya jelek, takutnya ada kelainan dalam kesehatan atau kelainan genetik gitu. Jadi daftar-daftarnya benar-benar detail banget, makanya agak susah untuk jadi donor sperma dan harus subur guys. Makanya ada batas minimumnya harus ada minimal 20 juta sel per 1 mili sperma. Kayak gitu guys kurang lebih. Nah, kenapa di Belanda ada bank sperma, di Eropa ada banyak bank sperma, ada banyak kasus inseminasi? Karena di sana tuh sebenarnya beda kebudayaan yang cukup mencolok sama Asia guys. Salah satunya adalah pelegalan pernikahan sesama jenis. Kalau di sini kan masih belum legal, kecuali di Thailand ya katanya mau legal. Nah, karena di sana tuh pasangan sesama jenis boleh menikah, jadi banyak pasangan lesbi yang otomatis kalau perempuan sama perempuan itu nggak bisa kan punya anak. Jadi otomatis butuh sel sperma. Nah, makanya melakukan inseminasi, jadi nggak usah hubungan seks sama laki-laki, mereka bisa punya anak dari diri mereka sendiri gitu. Nah, akhirnya banyak di sini tuh korbannya pasangan lesbi juga yang ngambil jalan inseminasi. Nah, selain pasangan lesbi juga ada juga pasangan yang nggak bisa punya anak karena berbagai alasan, kayak misalkan cowoknya mungkin nggak subur atau nggak kenapa gitu. Dan ada satu ini diceritain di dokumenter ini, satu pasangan yang si cowoknya tuh ternyata udah melakukan vaksetomi di pernikahan sebelumnya. Jadi dia udah punya 3 anak, jadi dia melakukan vaksetomi. Vaksetomi adalah KB untuk laki-laki. Jadi kalau misalkan perempuan itu seperti steril, kalau ini kalau laki-laki namanya vaksetomi guys. Vaksetomi itu udah kalau udah vaksetomi sih nggak bisa dibatalin gitu. Dan dia menikah lagi sama satu perempuan yang lebih muda, otomatis pengen lah punya anak perempuan ini. Tapi kan karena si cowoknya udah vaksetomi, mereka nggak bisa. Cara lainnya apa? Inseminasi guys. Mereka cari sperma lagi untuk dimasukin ke sel telur perempuannya.
Dan lebih lucunya lagi, gue baru tahu ada kasus di mana ada perempuan yang nggak mau menikah, nggak mau punya suami, tapi pengen punya anak. Kalau di sini kan kebalikan, orang-orang nggak mau kayak gitu kan. Single parents tuh terpaksa karena ditinggalin cowok atau enggak bercerai atau enggak ya banyak kasus yang sinetron banget gitu. Kalau di sana enggak, malah aneh juga ada perempuan-perempuan yang mau punya anak tanpa punya suami. Akhirnya gimana caranya mereka melakukan inseminasi ini guys. Nah, makanya banyak orang yang cari ke bank sperma. Dan di bank sperma ini sebenarnya punya aturan guys. Aturannya yaitu nggak boleh lebih dari 25 ya kalau nggak salah. 25 anak dalam satu negara gitu. Jadi terus bikin perjanjian kalau misalkan dia udah nyumbangin ke bank sperma A, dia nggak boleh nyumbangin ke bank sperma lain supaya datanya nggak chaos gitu. Nah, si Jonathan ini udah menipu bank sperma, ini yang salahnya juga sih. Karena mereka nggak ada regulasi yang jelas untuk hal ini, jadi nggak ada hukumnya gitu. Makanya si Jonathan bisa gampang menipu 11 bank sperma. Dia mendonorkan di 11 klinik di satu negara Belanda itu. Bayang nggak 11 klinik? 11 klinik itu kalau dihitung-hitung bisa jadi berapa ratus anak gitu katanya. Dan Belanda cuma punya populasi 17 juta jiwa. Jadi 11 bank sperma ini bisa jadi ratus anak, bisa menimbulkan suatu kekacauan di mana nanti udah pada gedenya anak-anak yang dari sperma Jonathan ini ketemu kan mereka satu darah, satu bapak. Kalau misalkan sampai mereka ketemu dan mereka jatuh cinta tanpa mereka tahu gitu, kalau misalnya mereka ternyata dari bapak yang sama, dari sperma yang sama itu, di saat mereka menikah akan keturunannya akan terjadi kemungkinan kelainan genetik. Ini yang ditakutin generasi berikutnya di Belanda akan banyak kelainan genetik karena pernikahan sesama saudara yang tidak mereka ketahui karena kasus ini guys gitu. Makanya pas waktu tahu dokter di bank ini kalau ada kasus seperti ini tuh mereka benar-benar syok banget. Terus ngasih tahu orang-orang yang pernah ngambil spermanya Jonathan ini di bank sperma tersebut, ya mereka hancur hatinya guys. Mereka takut hal ini akan terjadi di masa depan anak-anak mereka. Nah itu yang legal guys, bank sperma. Nah, ini yang lebih parahnya lagi yang gue bilang tadi bisa ratusan bahkan ribuan. Itu ratusan yang terhitung dari yang legal karena kan ada datanya dikumpulin dari 11 bank sperma dia udah nyumbang berapa aja dan berapa aja yang berhasil udah ketahuan gitu udah jelas data-datanya. Ini ternyata dia melakukan donor sperma secara pribadi. Gimana ceritanya bisa secara pribadi? Nah, seperti gue bilang tadi, bank sperma kan aturannya susah ya guys, karena nggak bisa main-main, kayak harus dicek kesehatannya. Dan ketika kita minta tuh nggak langsung dapet. Jadi ada prosesnya, harus nunggu selama berapa bulan. Banyak orang nggak sabaran guys, nggak sabaran akhirnya nyari shortcut. Selain itu kekurangannya orang yang donor spermanya kita nggak tahu siapa laki-lakinya, jadi nggak dipertemukan sama si pendonor. Jadi kita cuma tahu spermanya aja sama data-datanya kayak kesehatannya, ciri-cirinya itu aja. Nah, ada bank sperma online yang lebih menggiurkan guys. Kenapa dibilang lebih menggiurkan? Karena nggak ribet prosesnya. Di situ tuh tersaji dengan begitu jelas gitu. Jadi kayak nama pendonornya siapa, ciri-cirinya bagaimana, terus kesukaannya apa, pokoknya jelas aja. Jadi kita tinggal milih mau namanya yang mana, kebangsaannya apa tuh ada jelas banget di situ. Kata yang di Netflix ini tuh mereka jadi kayak ngeliat menu yang isinya tuh wah asik banget dilihat buat dipilih gitu. Kurang lebih seperti itu mereka bilang. Makanya mereka tertarik ini yang bikin mereka pertama kali tertarik. Plus ada kontak pendonornya. Jadi kita bisa menghubungi langsung pendonornya, kirim email, terus ngajak ketemuan. Jadi kan bisa langsung lihat oh ini orangnya sesuai dengan yang dibilang, gennya bagus, kita bisa nilai sendiri dari kepribadiannya. Akhirnya banyak yang tertarik ke website itu guys. Nah, pertama kali itu jadi banyak nama di situ. Mereka hubungin kurang lebih yang aneh tuh ceritanya tuh mereka hampir sama semua yang di sini tuh mereka ceritanya proses mereka ketemu sama si Jonathan itu kurang lebih sama semua. Awalnya mereka ngehubungin satu cowok namanya Leon. Terus di situ tuh kayak dia tuh ciri-cirinya paling bagus itu pekerjaannya bagus. Biasanya kan kalau yang pekerjaan bagus berarti otaknya encer gitu kan dan cerdas. Akhirnya pas ketemu, wah kok beda banget sama yang diciri-ciriin orangnya serem, botak, ada luka di belakang di kepalanya gitu. Jadi wah ini enggak deh nipu gitu. Rata-rata ketemu sama si Leon ini dulu nih guys. Lalu mereka cari lagi, keluarlah nama. Sebenarnya si Jonathan ini pakai nama alias, nggak pakai nama dia sendiri, nggak pakai nama Jonathan, dia pakai nama yang beda-beda. Terus ketemu, ciri-cirinya semua orang suka. Mereka, jadi di sini tuh kayak mereka tuh pengen bayi yang cantik tuh mereka pikiran tuh rambutnya blonde terus matanya biru gitu. Nah ketemulah si Jonathan ini pas ketemu ternyata orangnya sesuai dengan yang dideskripsiin dan orangnya tuh pandai bicara plus manipulatif bikin orang tuh jadi seneng gitu sama dia.
Terus yang paling lucunya lagi, orang-orang tuh lihat rambutnya guys, katanya rambutnya indah, udah blonde tuh, lemes, cantik gitu. Jadi mereka bayangin kalau mereka punya anak perempuan rambut kayak gitu tuh pasti cantik gitu. Jadi pikiran mereka ke situ gitu, dari apa yang mereka lihat. Akhirnya mereka tuh mau gitu sama si Jonathan ini. Dan akhirnya Jonathan bilang, "Nama asli gue sebenarnya bukan itu, nama asli gue Jonathan," dia jujur gitu. Terus orang kan jadi, wah buat ngeyakinin lagi mereka cari nih Jonathan Mayer di Google. Keluarlah YouTube, ternyata dia tuh YouTuber. Dilihat, wah dia pinter banget YouTube-nya, dia ke berbagai negara, isi YouTube-nya tuh pengajaran-pengajaran, dia cerita tentang satu negara, tentang dia tuh suka sama alam gitu. Wah orangnya ternyata sangat baik, sangat positif, makanya orang semakin yakin untuk minta sperma dia. Terus dia kayaknya ditanyain, kok lu mau sih nyumbangin sperma lu? Iya gue pengen ngebantu aja katanya gitu. Terus dia tuh katanya suka melakukan kegiatan sosial seperti donasi kepada anak-anak di Kenya segala macam. Makanya mereka pikir, oh ini emang orangnya baik. Dan dia bilang, gue cuma mau nyumbang ke 5 keluarga aja. Oh aman lah 5 keluarga ini, nggak banyak. Jadi mereka mau lah akhirnya mereka melakukan inseminasi sama si Jonathan ini dengan cara mereka ngambil spermanya si Jonathan ke rumahnya, pick up gitulah. Tapi kan si sperma itu harus dalam keadaan anget atau enggak dingin banget gitu. Kalau nggak mati kan. Akhirnya gagal guys, gagal. Dan mereka tuh sendiri pakai suntikan dimasukin sendiri sama mereka ke kelamin perempuannya supaya masuk ke hidung telurnya, gagal. Akhirnya gimana caranya nih ya biar nggak gagal? Mau nggak ya si Jonathan ngasih lagi? Oke deh, akhirnya mereka ketemuan di si Jonathan ke rumahnya, guys. Jonathannya mau ke rumahnya. Ke rumahnya dia melakukan ya onani untuk mengeluarkan spermanya, dikasih langsung buru-buru tuh inseminasi sendiri gitu. Dan rata-rata berhasil, guys. Gitu berhasil. Nah, akhirnya mereka udah tahu tuh semakin lama tuh ada satu guru nih, satu guru itu dia cerita-cerita, oh iya gue juga inseminasi gitu. Taunya pas denger ciri-cirinya, lah kok kayaknya Jonathan, oh awalnya dia ketemu sama satu orang yang sama, oh mungkin nih keluarga yang dari 5 keluarga ini, dia pikir kayak gitu kan awalnya. Terus pas udah berapa lama lagi dia lihat ada anak-anak yang kok mirip gitu, karena kan papanya sama, otomatis anak-anaknya mirip. Dan setelah diselidiki, lah kok tambah banyak yang pakai donor dia gitu. Akhirnya pas cerita-cerita tahu, terus akhirnya keluar berita di koran yang bikin orang-orang yang udah donor pribadi ini kaget. Ada satu orang yang mendonorkan spermanya di 11 klinik yang tadi gue cerita di awal. Jadi si dokter ini tuh tiba-tiba satu klinik tuh dapat email, ada satu orang katanya donorin banyak nih, ada yang bocorin nggak tahu siapa. Akhirnya pas si dokter ini cari tahu, benar ketemulah si Jonathan ini. Akhirnya keluarlah di media kabar, cuman nggak disebutin nama orangnya siapa. Jadi cuma satu sosok pria mendonorkan 11 donor segala macam gitu. Kaget lah mereka-mereka yang udah melakukan donor secara pribadi itu super kaget banget. Terus mereka bingung kan gimana caranya. Terus akhirnya mereka tuh ketemulah grup di Facebook yang korban-korban Jonathan ini guys. Jadi emang ketemulah gitu. Ketemu di situ mereka ngobrol, dari sedikit lama-lama jadi banyak gitu korbannya. Terus mereka zoom kaget ternyata di Belanda itu udah banyak banget yang melakukan inseminasi melalui donor spermanya si Jonathan secara pribadi ini guys. Kebayang di Belanda aja udah ratusan gitu yang akhirnya mereka tuh sampai aduh gimana ya ini gimana bingung gitu. Nah lalu tiba di episode masih pertama apa kedua adalah pasangan dari Australia. Ternyata tuh mereka curiga, dia kan di YouTube-nya tuh pergi ke berbagai negara kan ya. Jangan-jangan di negara lain juga ada. Ternyata benar, ada orang Australia, pasangan Australia lesbi juga yang jadi korbannya Jonathan ini. Dari website juga. Kaget lah gitu kan. Mereka kontak, ternyata diselidiki lagi banyak di berbagai negara juga guys. Dan yang paling parah itu ada kasus di mana suatu kali dia udah dikasih akhirnya si pasangan Australia ini tuh ngomong ke satu kayak apa sih orang sosial gitulah guys yang suka mengumumkan hak yang memperjuangkan hak asasi gitulah ya orang HAM gitu yang dia juga pernah kena kasus korban dari fertilisasi tipuan inilah guys gitu. Nah si cewek ini tuh akhirnya gimana caranya ya kayaknya nggak bisa deh kalau misalkan kita karena hukumnya tuh belum jelas gitu. Hukumnya belum jelas, yaudah kita blow up media aja. Akhirnya ditayangin lah ke New York Times guys. Kita tahu New York Times sebesar banget. New York Times keluar heboh lah satu dunia. Wah akhirnya nyebar gitu nyebar. Tapi si Jonathan ini bukannya tobat atau takut, dia malah ngancem kayak
gue nggak takut, gue makin terkenal loh gitu. Lah kok makin aneh gitu, dia makin percaya diri. Nah akhirnya eee, ada satu orang yang ngehubungi satu pengacara untuk angkat kasus ini ke pengadilan. Akhirnya mereka tuh ya orang ini tuh ngumpulin beberapa ibu-ibu yang korbannya, "Yuk kita tuntut ke pengadilan, siapa tahu berhasil." Karena hukumnya belum jelas, sebenarnya pengacaranya bingung di sini cerita, pakai undang-undang apa gitu. Akhirnya dia nemuin satu undang-undang yaitu menyakiti orang lain. Karena kan efeknya nanti bakal jelek banget untuk para anak-anak yang akhirnya menikah sesama darah dan punya kelainan genetik karena nggak tahu kasus seperti ini gitu. Akhirnya dibawa ke pengadilan, keluarlah surat buat si Jonathan kalau misalkan dia dipanggil. Tapi dia tiba-tiba pergi guys ke Kenya, gila nggak? Nah akhirnya orang cari tahu di Kenya dia ngapain. Terus dia bingung, ini kerjanya apa sih? Kayaknya keluar negeri mulu kerjaannya. Punya uang dari mana? Kayaknya nggak pernah kerja gitu. Kok uangnya banyak bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Awalnya gue juga bingung, kok bisa nih orang jalan-jalan ke luar negeri. Ternyata punya selidik di Kenya ada satu klinik yang dia bilang kita butuh pendonor sperma yang nanti dibiayain. Kita mau sperma dari Eropa gitu dia bilang. Nanti kita biayain hotelnya, pesawatnya. Ternyata di beberapa negara tuh ada klinik-klinik yang nyari donor sperma, terus yang si pendonor ini dibiayain transportasi, hotel segala macem. Jadi Jonathan ini bisa ke berbagai negara di berbagai klinik gitu. Dia pintar banget. Ternyata emang udah ada jaringannya gitu guys. Dan ternyata tuh ada satu obrolan yang ternyata mereka tuh ada yang suka donor sperma banyak di mana-mana. Tapi yang paling banyak ini si Jonathan ini guys, sampai ribuan. Gila banget sih emang. Nah, udah gitu ketahuan lah di Kenya. Terus yang paling parah hal itu ada satu obrolan yang benar-benar rasis banget. Yang bilangin temannya, mari kita putihkan Kenya. Bleaching Kenya dengan pakai sperma orang-orang kulit putih. Gila banget sih emang. Nah, udah dari situ tuh ketahuan kan. Akhirnya dipanggil lah ke pengadilan. Wah, ini deg-degan nih, semua orangnya udah gelisah. Takutnya pengadilan nggak berpihak karena hukumnya belum ada kan. Untungnya pengadilan bikin keputusan kalau misalkan si Jonathan mendonorkan lagi, dia dilarang. Kalau ketahuan mendonorkan lagi, dia didenda sebanyak berapa ratus euro gitu. Akhirnya mereka tuh baru, wah happy banget gitu. Kayak akhirnya dia berhenti karena walaupun udah dipanggil, udah masuk media, dia nggak berhenti, masih melakukan kegiatan donor spermanya kemana-mana gitu. Oh ya, selain dia melakukan inseminasi seperti itu juga ada yang natural. Jadi dia kayak misalkan dia ceweknya single, lu mau nggak langsung gitu secara natural. Ada yang kayak gitu juga gitu. Dan cewek-cewek ini, pikir bener juga sih, nggak apa-apa lah dicoba gitu. Akhirnya ada yang kayak gitu juga gitu. Nah, yang bagian paling ngerinya lagi nih guys, ngeri adalah jadi tiba-tiba di situ tuh diundang teman kecilnya Jonathan yang kenal dia dari kecil, dia tahu gitu kenapa dia seperti itu, dia dari 17 bersaudara. Dan kalau dipikir-pikir tuh dia ternyata benar punya namanya God kompleks, dia pengen kayak Tuhan rasanya karena di isi YouTube-nya tuh dia mulai ngajarin kalau misalkan kita tuh harus hormat sama leluhurnya. Kalian bisa lihat YouTube-nya masih ada guys di YouTube. Jonathan Mayer. Di situ dia selalu bahas tentang bagaimana kita menghormati dan menuhankan leluhur kita. Jadi leluhur ke Tuhan dan kita harus jadi dalam arti lain ayah itu yang menciptakan kalian gitu. Di situ dia mulai menyusupi dengan ideologi seperti itu guys gitu. Nah, yang lebih seremnya lagi tuh jadi yang lewat tadi di awal yang lewat tadi itu yang ternyata tuh katanya temennya si Jonathan. Dan mereka tuh katanya saingan buat banyak-banyakan anak. Jadi mereka tuh kayak dibikin jadi game fun gitu. Katanya mereka tuh kayak tuker-tukeran sperma gitu, dicampurin spermanya terus dikasih ke yang mau didonorin. Jadi orang semakin takut lagi. Wah, gimana kalau misalkan ini anak bukan anaknya si Jonathan tapi anaknya si Leon ini kan? Akhirnya beberapa pada tes DNA. Wah, untung sama. Ada yang karena ada satu keluarga yang 2 kali donor dari dia, adik kakak gitu. Takutnya beda kan. Untungnya sama gitu. Dan akhirnya itu yang paling ngeri dan itu dibantah sama Jonathan soal Leon ini. Dia bilang di YouTube-nya dia bikin klarifikasi itu salah, dia katanya menuntut Netflix untuk menghapus bagian itu dan sisanya dia nggak yakin, dalam artian dia juga nggak mau terlibat dalam dokumenter ini karena ya pasti malu lah ya guys, tapi dia masih percaya diri banget gitu kalau dia nggak salah. Dan dia tuh punya data anak-anaknya katanya semua, data anaknya siapa aja, terus dia bilang ya nggak akan lah, pokoknya dia punya banyak kayak alasan-alasan gitulah. Nah, di akhir ceritanya itu akhirnya kelompok ini tuh jadi tambah solid, terus mereka tuh akhirnya bikin gathering gitulah supaya ketemu. Dan waktu ketemu tuh gila emang tuh kan anaknya di blur mukanya, tapi rambutnya kurang lebih sama blonde dan curly-curly gitu semua.
Bener-bener karena dari hasil papa yang sama kan, itu aja udah dikumpulin udah ratusan gitu. Terus mereka ngedata supaya ngejaga udah gedenya nanti nggak saling menikah, walaupun ya susah pasti entar takutnya ya nggak tahu ya menikah dan akhirnya terjadilah kelainan genetik, itu yang ditakutin sih sebenarnya. Cuman langkah-langkah yang mereka ambil saat ini ya seperti itu, yang mereka kumpulin data sebanyak mungkin supaya mereka ngejaga udah gedenya nggak kayak gitu, terus mereka kasih tahu ke anak-anak mereka kalau mereka punya half sibling gitu, ini sibling kalian loh gitu. Dan gerinya lagi yang tadi yang guru tadi yang gue cerita, dia tahu temennya ada yang punya donor sama, anaknya tuh ngomong kalau dia suka gitu sama satu laki-laki, dia bilang, "I like him," gitu, karena dia ngerasa sama. Karena kan saudara pasti ngerasa banyak kesamaan, tanpa ngerti kalau misalkan itu tuh nggak boleh gitu. Itu masih kecil, dia bilang kalau entar udah remaja gimana dan dewasa gimana gitu. Emang ini benar-benar satu fenomena yang luar biasa banget ya, guys. Dan si Jonathan-nya masih aktif banget di YouTube, itu yang nggak habis pikir, sampai dia masih pede banget dan ngerasa diri dia tuh emang dia mungkin ngerasa terlalu narsis ya, dia narsistik banget, dia ngerasa dia tuh hebat gitu. Dan ini juga sebenarnya satu kesalahan yang gue baca di beberapa komentar di Twitter, kesalahan orang yang pengen bayi cantik sampai punya standar sendiri tentang kecantikan, harus blonde, harus mata biru, harus orang Eropa, yang akhirnya ya itu kemakan sendiri. Ternyata semua orang tuh punya bukan punya apa ya, punya kesukaan yang sama atau punya kesukaan yang sama terhadap satu laki-laki, akhirnya itu banyak korbannya karena milihnya itu semua gitu, guys. Dan ada satu lagi juga pendonor yang dia disamarkan di sini, dia bilang kalau misalkan dia salah satu pendonor di website online itu dan dia pernah ngobrol sama beberapa orang, ternyata itu walaupun namanya sama tuh kebanyakan satu orang yang sama. Jadi si Jonathan tuh punya banyak nama dengan spesifikasi gini yang kurang lebih sama semua gitu. Jadi mau milih yang manapun balik lagi ke dia lagi gitu. Makanya begitu banyak korbannya, guys, gitu. Nah, yang belum nonton masih tersedia di Netflix 3 episode. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau misalkan ada salah-salah, sorry. Dan ketemu lagi di konten berikutnya. Bye.